Tidak pernah sedikit pun saya bayangkan bahwa saya akan melihat putri kandung saya sendiri menjadi sangat marah, berteriak histeris seperti orang gila hanya karena saya menolak memberikan uang hasil penjualan kebun saya kepadanya. Dan yang lebih tidak saya duga, anak sulung saya akan membela adiknya dengan kekerasan, sampai-sampai ia mendorong saya begitu kuat hingga satu tulang rusuk saya patah. Namun, yang tidak diketahui oleh mereka berdua adalah bahwa dalam waktu tepat 20 menit, mereka akan menyesal seumur hidup karena telah berbuat durhaka, saat mereka mengetahui kebenaran yang selama ini saya simpan dalam keheningan. Nama saya Siti. Umur saya 64 tahun. Sepanjang hidup, saya adalah seorang wanita sederhana, pekerja keras. Tipe ibu yang bangun setiap hari jam 5:30 pagi untuk membuat kopi dan memikirkan semua pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya tinggal di sebuah rumah kecil yang bersahaja di pinggiran kota kecil di pedesaan Jawa. Di sana, saya memiliki kebun kecil tempat saya menanam tomat dan seledri, dan setiap pagi saya menyapa ayam-ayam saya sebelum memberi mereka makan. Rutinitas saya sama selama bertahun-tahun. Kopi hitam tanpa gula, roti panggang dengan mentega, lalu saya duduk di teras melihat matahari terbit sambil merencanakan hari saya. Saya sudah menjanda selama 8 tahun. Suami saya, Joko, meninggal karena serangan jantung mendadak, meninggalkan saya sendirian dengan sebidang kebun warisan dari orang tuanya, tetapi kebun itu dalam kondisi yang sangat buruk. Itu adalah properti yang luas, tetapi butuh banyak sekali kerja keras dan uang agar bisa produktif lagi. Selama bertahun-tahun ini, sementara anak-anak saya, Dimas dan Ayu, sibuk menjalani hidup mereka di kota, saya berjuang sebisa mungkin untuk bertahan hidup. Saya bekerja membersihkan rumah-rumah, menjual jajanan pasar di akhir pekan, dan bahkan menjaga anak-anak tetangga untuk membayar kebutuhan dasar saya. Saya tidak pernah meminta bantuan finansial kepada anak-anak saya karena saya tahu mereka punya tanggung jawab masing-masing. Selain itu, saya selalu menjadi wanita yang mandiri dan tegar, lebih memilih menyelesaikan masalah sendiri daripada menjadi beban bagi siapapun. Kebun itu telah menjadi kekhawatiran yang terus-menerus. Atap bocor, pagar rusak, dan tanaman liar tumbuh begitu lebat sehingga tampak seperti hutan yang ditinggalkan. Beberapa tetangga menyarankan saya untuk menjualnya, tetapi saya selalu menolak karena merasa akan mengkhianati kenangan mendiang suami saya, Joko. Tanah itu adalah impian keluarganya selama beberapa generasi, dan menjualnya terasa seperti mencabut sepotong hati saya. Namun, 6 bulan lalu, segalanya berubah. Saya menerima kunjungan tak terduga dari seorang pria berjas rapi, yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan pengembang. Dia menjelaskan bahwa mereka tertarik membeli kebun saya untuk mengembangkan proyek perumahan, dan ketika dia menyebutkan angka yang mereka bersedia bayar, saya hampir pingsan di tempat. $180.000 Amerika. USD. Tidak pernah seumur hidup saya mendengar jumlah uang sebesar itu ditujukan kepada saya. Pria itu mengatakan lokasi properti saya sangat sempurna untuk membangun perumahan modern, dan mereka bersedia membayar harga tersebut tanpa menawar, asalkan saya bersedia menandatangani surat-surat dalam beberapa minggu ke depan. Selama berhari-hari saya tidak bisa tidur memikirkan tawaran itu. Saya bangun di tengah malam dan berjalan di sekitar kebun, mengingat semua saat bahagia yang saya jalani di sana bersama Joko, tetapi juga memikirkan semua kemungkinan yang bisa dibawa oleh uang itu ke dalam hidup saya. Saya bisa memperbaiki rumah kecil saya, membeli pakaian baru, melakukan perjalanan untuk mengunjungi cucu-cucu saya yang tinggal jauh, dan yang terpenting, memiliki ketenangan finansial yang belum pernah saya miliki di usia 64 tahun. Akhirnya, setelah banyak merenung dan bahkan bermimpi Joko meminta saya untuk berbahagia, saya membuat keputusan tersulit dalam hidup saya. Saya menjual kebun itu. Prosedurnya sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari sebulan, saya memiliki sejumlah uang di rekening bank saya yang tidak pernah saya sangka akan pernah saya miliki. Hal pertama yang saya lakukan setelah menerima uang itu adalah diam 1000 bahasa. Saya tidak memberitahu siapapun, bahkan kepada tetangga saya, Dewi, yang selalu seperti saudara perempuan bagi saya dan tahu semua rahasia saya. Sesuatu di dalam diri saya mengatakan bahwa saya harus merahasiakan informasi ini sampai saya memutuskan dengan tepat apa yang harus dilakukan dengan rezeki yang begitu besar. Saya menyimpan dokumen penjualan di kotak logam di bawah tempat tidur saya, bersama dengan beberapa perhiasan peninggalan ibu saya. Selama 2 minggu pertama setelah penjualan, hidup saya berjalan persis sama.
Saya bangun jam 5:30, membuat kopi, memberi makan ayam-ayam, dan melanjutkan rutinitas seperti biasa. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang, ketika saya duduk di teras sore hari, senyum rahasia terukir di wajah saya memikirkan semua hal indah yang bisa saya lakukan dengan uang itu. Saya mulai membuat daftar prioritas di kepala saya. Pertama, saya ingin memperbaiki rumah kecil saya sepenuhnya, mengganti atap yang bocor saat hujan, mengecat dinding yang sudah pudar, memasang kamar mandi baru karena yang lama sudah lebih dari 20 tahun, dan membeli kompor modern untuk menggantikan yang lama yang kadang sulit menyala. Saya juga berpikir untuk membeli mobil bekas tapi kondisi baik, karena saya sudah lelah bergantung pada angkutan umum untuk pergi ke pasar. Tetapi di atas semua itu, ada sesuatu yang sangat istimewa yang ingin saya lakukan dengan uang itu, sesuatu yang saya rencanakan secara rahasia dan saya tahu akan mengubah kehidupan banyak orang. Namun, ini belum saatnya untuk mengungkapkannya. Bahkan saya sendiri tidak berani mengucapkannya dengan lantang karena saya takut emosi akan mengkhianati saya. Semuanya berubah pada suatu sore Kamis, ketika saya sedang menyiram tanaman tomat saya. Saya mendengar suara mesin mobil mendekat dari jalan tanah menuju rumah saya, dan ketika saya mendongak, saya melihat mobil putih putri saya, Ayu, parkir di depan pintu saya. Saya sangat terkejut melihatnya pada hari kerja, karena dia bekerja di kantor di kota dan biasanya hanya mengunjungi saya pada hari Minggu. Ayu keluar dari mobil dengan senyum aneh. Salah satu senyum yang saya kenal betul karena saya melihatnya sejak dia masih kecil. Itu adalah senyum yang dia pasang ketika dia ingin meminta sesuatu yang penting atau ketika dia melakukan kenakalan. Dia mengenakan gaun kuning yang belum pernah saya lihat sebelumnya, sepatu hak tinggi yang tenggelam di tanah halaman saya, dan tas besar tergantung di lengannya. "Mama, sungguh kejutan indah menemukan Mama di luar," katanya sambil mendekat untuk mencium pipi saya. "Aku perlu bicara tentang sesuatu yang sangat penting." Saya mengajaknya masuk ke rumah dan membuatkannya segelas air segar dengan es. Kami duduk di ruang tamu kecil saya, dia di sofa dan saya di kursi favorit saya, kursi goyang kayu warisan nenek saya. Ayu tampak gelisah, memainkan kunci mobilnya dan menghindari menatap mata saya secara langsung. "Mama," dia mulai bicara dengan suara lembut. "Kemarin aku bicara dengan Bu Rina, yang tinggal dekat kebun Mama, dan dia menceritakan sesuatu yang membuatku sangat terkejut." Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Saya tahu persis kemana arah pembicaraan ini, dan rasa khawatir mulai tumbuh di dada saya. Bu Rina adalah tetangga yang paling suka bergosip di daerah itu, dan jelas dia telah melihat semua pergerakan perusahaan pengembang di sekitar properti saya. "Dia bilang Mama menjual kebun," kata Ayu. "Mama, apa itu benar?" Ayu kini menatap saya tajam, dengan ekspresi yang dia pasang ketika remaja dan menginterogasi saya apakah saya menemukan sesuatu yang mencurigakan di kamarnya. Saya tidak bisa menyangkal kebenaran kepada putri saya sendiri, apalagi ketika jelas dia sudah tahu, jadi saya mengangguk pelan. "Iya, Ayu, saya menjual kebun itu beberapa minggu lalu." Mata putri saya berbinar dengan cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya, seolah dia baru saja memenangkan lotre. "Astaga, Mama, berita yang luar biasa. Dan berapa harganya? Pasti jumlah yang besar, kan?" Sesuatu dalam nada suaranya membuat saya sangat tidak nyaman. Itu bukan reaksi yang saya harapkan dari seorang putri yang peduli pada ibunya. Dia tidak bertanya bagaimana perasaan saya setelah menjual tanah ayahnya, atau apakah sulit membuat keputusan itu, atau apakah saya butuh dukungan emosional. Dia hanya ingin tahu berapa banyak uang yang saya terima. Itu adalah penjualan yang adil. Saya menjawab dengan hati-hati, tanpa memberikan detail spesifik tentang jumlahnya. Ayu mencondongkan tubuh ke depan, mendekat ke arah saya. "Mama, Mama tahu bisa percaya padaku. Saya putri Mama dan sangat khawatir tentang masa depan Mama. Saya membayangkan ini pasti jumlah yang besar, dan saya ingin memastikan Mama mengambil keputusan terbaik untuk keamanan finansial Mama." Kata-katanya terdengar manis, tetapi ada sesuatu dalam sikapnya yang tidak saya sukai sama sekali. Rasanya seperti saya berbicara dengan seorang penjual yang mencoba meyakinkan saya untuk membeli sesuatu, bukan dengan putri saya yang benar-benar peduli pada kesejahteraan saya. "Ayu, saya menghargai kekhawatiranmu, tetapi saya sepenuhnya mampu mengurus masalah keuangan saya sendiri," kata saya. "Tentu saja, Mama, saya tidak bermaksud mengatakan Mama tidak mampu." Suaranya melunak,
tetapi saya bisa mendeteksi sedikit frustrasi. Hanya saja, Arman dan saya akhir-akhir ini mengalami beberapa masalah keuangan. Bisnis tidak berjalan sebaik yang kami harapkan, dan saya pikir mungkin. Nah, ini dia. Alasan sebenarnya di balik kunjungan mendadaknya. Dia datang bukan karena khawatir tentang saya atau ingin menghabiskan waktu dengan ibunya. Dia datang karena dia tahu saya punya uang dan dia ingin sebagian. Mungkin apa, Ayu? Saya bertanya, meskipun saya sudah tahu persis apa yang akan dia katakan. Mungkin Mama bisa membantu kami sedikit. Mama, saya tidak meminta sedekah. Ini hanya pinjaman sementara sampai bisnis stabil kembali. Mama bisa meminjamkan kami sekitar 20 atau 30 ribu dolar, dan saya janji kami akan mengembalikannya dengan bunga secepatnya, katanya. Saya terdiam selama beberapa detik, menatap wajah putri saya dan mencoba memproses apa yang baru saja saya dengar. 20 atau 30 ribu dolar bukanlah jumlah kecil, dan cara dia memintanya dengan begitu santai membuat saya benar-benar bingung. Seolah-olah dia meminta pinjaman 20 ribu rupiah untuk membeli jajanan, bukan meminta sebagian harta yang mewakili kerja keras bertahun-tahun dalam hidup saya. Ayu, kata saya dengan suara tegas. Uang dari penjualan kebun itu bukan untuk dipinjamkan kepada siapapun. Saya punya rencana sendiri untuk uang itu. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Senyum manis itu menghilang dan digantikan oleh kerutan tidak setuju yang mengingatkan saya pada masa dia masih kecil. Anak yang manja dan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Rencana apa, Mama? Apa yang akan Mama lakukan dengan uang sebanyak itu di usia Mama? Bukan berarti Mama akan membeli rumah baru atau bepergian keliling dunia. Akan jauh lebih bijaksana menginvestasikan uang itu dalam sesuatu yang produktif, seperti bisnis Arman dan saya. Kata-katanya sangat menyakitkan. Di usia saya mengulang, merasa seolah dia menampar saya. Mama sudah 64 tahun, jadi Mama tidak berhak menikmati uang Mama sendiri? Tidak, Mama, bukan itu maksudku, dia buru-buru menjawab. Tetapi saya bisa melihat di matanya bahwa itulah persisnya yang dia maksud. Hanya saja, akan lebih praktis jika uang itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh keluarga. Seluruh keluarga, gumam saya, merasakan kemarahan tumbuh di dada saya. Dan kapan seluruh keluarga membantu saya ketika saya berjuang sendirian untuk bertahan hidup setelah ayahmu meninggal? Kapan seluruh keluarga peduli untuk mengetahui apakah saya punya cukup uang untuk membeli makanan atau obat-obatan? Ayu menjadi merah padam seperti tomat. Mama, kami tidak tahu Mama mengalami kesulitan. Jika Mama minta bantuan, tidak tahu. Saya memotong. Bangkit dari kursi goyang saya. Tidak tahu kalau saya bekerja membersihkan rumah orang di usia 60 tahun? Tidak tahu kalau saya menjual jajanan pasar di akhir pekan untuk membayar listrik? Tidak tahu kalau saya bangun jam 4 pagi untuk menjaga anak-anak karena saya butuh setiap rupiah yang bisa saya hasilkan? Putri saya menundukkan pandangannya. Jelas tidak nyaman dengan pembicaraan itu. Mama, saya mengerti Mama melewati masa-masa sulit. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Sekarang Mama punya uang, dan kami benar-benar butuh bantuan. Dan mengapa kalian butuh bantuan? Saya bertanya, menyilangkan tangan. Terakhir kali kita bicara, Mama bilang bisnis kalian berjalan sangat baik, bahwa kalian mendapatkan beberapa klien baru. Ayu menggeliat di sofa. Jelas tidak nyaman harus mengakui kebenaran. Begini, Arman melakukan beberapa investasi yang tidak berjalan sesuai harapan. Dan kemudian kami memiliki beberapa pengeluaran tak terduga. Pengeluaran tak terduga jenis apa? Ayu. Kami membeli mobil baru, merenovasi rumah, dan Arman berinvestasi di beberapa saham yang, kami kehilangan cukup banyak uang. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Putri saya dan suaminya telah menghamburkan uang mereka untuk kemewahan dan investasi yang buruk. Dan sekarang mereka ingin saya menyelamatkan mereka dengan uang yang saya peroleh dari menjual properti yang saya perjuangkan bertahun-tahun. Jadi, kalian menghabiskan uang kalian dengan tidak bertanggung jawab, dan sekarang ingin saya membayar konsekuensi dari keputusan buruk kalian, kata saya. Merasakan kemarahan mulai mendidih di pembuluh darah saya. Tidak seperti itu, Mama. Kami hanya butuh pinjaman kecil untuk stabil kembali. Ini adalah investasi untuk masa depan keluarga Mama. Keluarga saya mengulang dengan getir. Di mana keluarga saya ketika saya butuh bantuan?
Di mana keluarga saya ketika lutut saya sangat sakit karena membersihkan lantai sehingga saya hampir tidak bisa berjalan di malam hari? Di mana keluarga saya ketika saya harus memilih antara membeli obat atau membeli makanan? Ayu berdiri tiba-tiba, dan saya bisa melihat kesabarannya habis. Baiklah, Mama. Kami mengerti Mama sakit hati, tetapi Mama tidak bisa menghukum kami selamanya atas kesalahan masa lalu. Saya tidak menghukum kalian, Ayu. Saya hanya melindungi sesuatu yang menjadi hak saya sendiri. Tapi uang itu berasal dari kebun ayah. Properti itu juga warisan kami. Kata-katanya menghantam saya seperti sambaran petir. Warisanmu, saya berteriak. Merasakan semua ketenangan saya hilang. Warisanmu? Kebun itu terbengkalai bertahun-tahun sementara saya mati-matian berusaha mempertahankannya. Kalian tidak pernah mengangkat satu jari pun untuk membantu biaya, perawatan, atau apapun. Dan sekarang setelah saya mengubahnya menjadi uang dengan usaha dan keputusan saya, ternyata itu adalah warisan kalian. Warisan tetaplah warisan Mama. Tidak peduli Mama yang menjualnya atau tidak. Saat itu saya mendengar suara mesin mobil lain mendekat. Melalui jendela saya melihat mobil bak hitam anak saya, Dimas, parkir di sebelah mobil Ayu. Jantung saya mencelos karena saya tahu kunjungan ini bukan kebetulan. Jelas, Ayu telah merencanakan semua ini sebelumnya. Dimas masuk ke rumah tanpa mengetuk pintu, seolah itu rumahnya sendiri. Dia pria jangkung dan besar, 35 tahun, dengan janggut tidak terawat dan selalu berpakaian kaos oblong lusuh dan celana jeans robek. Berat badannya bertambah banyak dalam beberapa tahun terakhir, dan dia memiliki tatapan lelah seseorang yang minum terlalu banyak. "Halo Ma," katanya dengan senyum terpaksa. "Apa kabar?" Ayu menceritakan kabar baik tentang penjualan kebun. "Tentu saja dia cerita," gumam saya. Duduk kembali di kursi goyang karena kaki saya gemetar karena kemarahan. Dimas duduk dengan berat di sofa di sebelah adiknya, dan saya langsung mencium aroma alkohol dari napasnya. Ini baru jam 3 sore dan dia sudah minum. "Mama," Dimas menjelaskan situasinya. "Saya pikir kita harus bicara sebagai keluarga tentang cara terbaik mengelola uang ini." "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Dimas. Uang itu milik saya, dan saya akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya." "Ma, bersikaplah masuk akal," Ayu menyela. "Kami tidak meminta Mama memberikan semuanya kepada kami. Kami hanya ingin Mama membantu kami sedikit." Dimas juga punya masalah keuangan. Saya menatap anak sulung saya, pria berusia 35 tahun yang tidak pernah bisa mempertahankan pekerjaan lebih dari 6 bulan berturut-turut. "Dan apa masalah keuanganmu, Dimas?" Dia bergerak tidak nyaman di sofa. "Saya berutang beberapa cicilan rumah, dan saya punya beberapa utang yang belum dibayar." "Utang jenis apa?" "Itu tidak penting, Ma. Yang penting kita adalah keluarga, dan keluarga saling membantu." "Keluarga saling membantu," saya mengulang perlahan. "Menarik sekali kamu mengatakan itu sekarang, setelah 8 tahun di mana saya praktis tidak ada untuk kalian." Kedua saudara itu saling pandang dengan tatapan penuh rencana yang saya kenal betul sejak mereka masih anak-anak. Itu adalah tatapan yang sama yang mereka tukar ketika mereka memecahkan sesuatu di rumah dan memutuskan kebohongan apa yang akan mereka katakan kepada saya. Tetapi sekarang mereka sudah dewasa, dan tatapan itu jauh lebih menakutkan daripada ketika mereka berusia 8 dan 10 tahun. "Mama," kata Dimas sambil mencondongkan tubuh ke depan. "Saya pikir Mama sedikit tidak adil. Kami selalu ada untuk Mama." "Selalu ada." Saya tertawa getir. "Dimas, kapan terakhir kali kamu mengunjungi saya tanpa butuh sesuatu? Kapan terakhir kali kamu menelepon hanya untuk bertanya kabar saya?" "Ma, Mama tahu saya bekerja keras," kata Dimas. "Bekerja keras?" Saya memotongnya. "Padahal kamu hampir tidak bisa mempertahankan pekerjaan lebih dari beberapa bulan. Dan ketika kamu punya pekerjaan, kamu habiskan semuanya untuk alkohol dan mesin judi di warung itu." Wajah Dimas merah padam seperti cabai. "Itu tidak benar. Saya tidak punya masalah judi." "Tolonglah, Dimas. Seluruh kampung tahu kamu berutang uang di 3 warung berbeda. Minggu lalu istri Arman memberitahu saya bahwa kamu meminjam Rp5.000, 0000 untuk keadaan darurat, dan Budi bilang dia melihatmu menghabiskannya di mesin slot." Ayu cepat-cepat menyela, jelas mencoba menenangkan situasi. "Mama, tidak penting apa yang terjadi sebelumnya. Yang penting adalah saat ini,
Dan saat ini kita adalah keluarga yang perlu saling membantu. Sebuah keluarga. Saya berdiri lagi, merasakan semua frustrasi yang terpendam selama bertahun-tahun mulai muncul ke permukaan. Keluarga yang hanya muncul ketika ada uang, keluarga yang benar-benar mengabaikan saya selama 8 tahun sementara saya berjuang sendirian untuk bertahan hidup. Kami tidak mengabaikan Mama, teriak Ayu, akhirnya kehilangan ketenangan. Kami punya tanggung jawab kami sendiri. Kami tidak bisa terus-menerus mengurus Mama. Tentu saja kalian tidak bisa. Jawab saya dengan sarkasme. Kalian terlalu sibuk menghabiskan uang untuk mobil baru dan renovasi rumah. Sementara saya bekerja membersihkan kamar mandi orang lain hanya untuk bisa makan. Dimas berdiri, dan ukurannya yang besar tiba-tiba mengintimidasi saya. Ketika dia marah, suaranya menjadi sangat berat dan matanya memerah. Ma, hentikan bersikap sebagai korban. Kalau Mama punya masalah ekonomi, seharusnya Mama bilang kepada kami. Bersikap sebagai korban. Saya mengulang. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Dimas, kalian tahu betul situasi saya. Kalian tahu saya hidup sendiri. Saya janda. Saya tidak punya penghasilan tetap. Tetapi kalian terlalu sibuk dengan hidup kalian sendiri, sehingga tidak pernah repot-repot bertanya apakah saya butuh bantuan. Karena Mama selalu terlalu bangga, teriak Ayu. Mama selalu bilang Mama bisa mengurus diri sendiri. Karena saya tidak punya pilihan lain. Karena anak-anak saya sendiri telah meninggalkan saya. Suasana di ruang tamu kecil itu menjadi begitu tegang sehingga saya merasa udara itu sendiri sulit dihirup. Dimas mulai berjalan mondar-mandir, seperti hewan di dalam sangkar, sementara Ayu berdiri dan menatap saya dengan ekspresi frustrasi murni. Baiklah, Ma, kata Dimas berhenti di depan saya. Anggaplah Mama benar dan kami adalah anak-anak yang buruk. Apakah itu berarti Mama akan menghukum kami selamanya? Apakah itu berarti Mama tidak akan pernah memaafkan kami? Ini bukan tentang hukuman atau pengampunan, Dimas. Ini tentang saya punya rencana untuk uang itu. Dan rencana itu tidak termasuk menyelamatkan kalian dari ketidakbertanggungjawaban kalian sendiri. Rencana apa? Tanya Ayu dengan suara tajam. Mama tidak pernah melakukan hal menarik. Mama tidak pernah menghabiskan uang untuk diri sendiri. Apa yang akan Mama lakukan? Menyimpannya di bawah kasur sampai Mama meninggal? Kata-katanya sangat menyakitkan. Tetapi juga memberi saya kemarahan yang tidak saya rasakan selama bertahun-tahun. Kalian ingin tahu apa rencana saya? Saya berteriak. Rencana saya adalah tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Rencana saya adalah bisa pergi ke dokter ketika saya sakit tanpa harus menghitung apakah saya mampu membayar konsultasi. Rencana saya adalah bisa membeli makanan yang saya inginkan tanpa harus memeriksa setiap rupiah. Itulah yang kami katakan, seru Dimas. Mama sudah punya semua itu terjamin. Mama punya lebih banyak uang daripada yang bisa Mama habiskan seumur hidup. Itu sebabnya akan bijaksana untuk berbagi sedikit dengan keluarga Mama. Sisa hidup saya mengulang, merasakan air mata mulai membakar mata saya. Jadi, sekarang ternyata saya sudah sangat tua sehingga tidak pantas lagi menikmati uang saya sendiri? Bukan itu, Mama. Ayu mendekat ke arah saya dengan tangan terentang, seolah akan memeluk saya, tetapi saya mundur. Hanya saja, di usia Mama, seberapa banyak yang benar-benar Mama butuhkan. Saat itu, sesuatu pecah di dalam diri saya. Semua luka emosional yang telah saya simpan selama bertahun-tahun, semua kesepian, semua pengabaian, semua perjuangan diam-diam, semuanya keluar sekaligus seperti gunung berapi yang meletus. Pergi! Saya berteriak dengan suara yang bahkan tidak saya kenali. Pergi dari rumah saya sekarang juga. Mama, tenang. Dimas mencoba mendekat, tetapi saya meraih sapu yang ada di sudut dan mengangkatnya seperti senjata. Jangan dekati saya. Pergi. Saya tidak mau melihat kalian lagi sampai kalian belajar menghormati saya. Mama bersikap seperti orang gila, teriak Ayu. Kami hanya ingin membantu Mama membuat keputusan yang bijaksana. Membantu saya tertawa histeris. 8 tahun tanpa membantu saya dan sekarang kalian ingin membantu saya. Satu-satunya bantuan yang kalian inginkan adalah membantu diri kalian sendiri mendapatkan uang saya. Dimas menjadi lebih agresif, mendekat ke arah saya dengan berbahaya. Mama akan memberikan uang itu kepada kami karena kami berhak atasnya. Kebun itu milik ayah, dan kami adalah anak-anaknya.
Kebun itu saya pertahankan sendiri selama 8 tahun. Saya yang membayar pajaknya. Saya yang mengurusnya. Kalian tidak pernah melakukan apa-apa. Tidak masalah. Ayu juga menjadi agresif. Warisan tetaplah warisan. Tidak ada warisan. Saya berteriak kepada mereka. Kebun itu sudah tidak ada. Saya menjualnya dan uang itu milik saya. Saat itu, Dimas melakukan sesuatu yang tidak pernah saya pikir akan dia lakukan. Dia mendekat begitu dekat sehingga saya bisa mencium bau alkohol dari napasnya di wajah saya, dan dengan suara mengancam dia berkata, "Mama, Mama akan memberikan uang itu kepada kami. Kami anak-anak Mama, dan kami berhak atasnya. Jika Mama tidak memberikannya dengan baik-baik, kami harus mencari cara lain." "Kamu mengancam saya, Dimas?" Saya bertanya. Meskipun suara saya gemetar ketakutan. "Saya tidak mengancam Mama," jawabnya. "Saya menjelaskan kenyataan. Uang itu seharusnya untuk seluruh keluarga. Dan jika Mama tidak mengerti, kami harus membuat Mama mengerti." Ayu mengangguk, sepenuhnya mendukung kakaknya. Saat itu saya menyadari bahwa anak-anak saya sendiri telah menjadi orang asing yang berbahaya, orang-orang yang mampu melakukan apa saja demi uang. "Pergi," kata saya dengan suara rendah tapi tegas. "Pergi dari rumah saya sekarang juga, dan jangan kembali sampai kalian bersedia meminta maaf atas semua yang kalian katakan hari ini." Mereka berdua berjalan menuju pintu, tetapi tidak dengan sikap kalah yang saya harapkan. Sebaliknya, mereka berjalan perlahan, saling bertukar pandang yang membuat saya merinding. Sebelum keluar, Dimas berbalik ke arah saya dengan ekspresi yang belum pernah saya lihat di wajahnya, campuran kemarahan dan tekad yang membuat darah saya beku. "Ini tidak akan berakhir di sini, Ma," katanya dengan suara rendah dan mengancam. "Mama akan mempertimbangkan kembali keputusan Mama, karena kami tidak akan tinggal diam sementara Mama mengambil semua uang kami." "Itu bukan uang kalian," jawab saya, berusaha terdengar lebih berani dari yang saya rasakan. "Dan jika kalian kembali ke rumah saya dengan sikap seperti itu, saya akan panggil polisi." Ayu tertawa sinis. "Polisi? Kenapa?" "Karena mengunjungi ibu kami sendiri, Mama." Saya pikir kesepian mulai memengaruhi pikiran Mama. "Mungkin Mama harus menemui dokter." Kata-katanya menghantam saya seperti tusukan pisau. "Kamu bilang saya gila." "Saya tidak bilang Mama gila," jawab Ayu dengan kemanisan palsu. "Tetapi Mama membuat keputusan yang sangat aneh untuk orang seusia Mama. Mungkin Mama butuh bantuan untuk mengelola uang sebanyak itu. Mungkin Mama butuh orang lain untuk mengambil keputusan itu untuk Mama." Ketakutan yang saya rasakan saat itu berbeda dari apapun yang pernah saya alami sebelumnya. Itu bukan hanya ketakutan fisik, tetapi teror mendalam bahwa anak-anak saya sendiri mampu menyakiti saya dengan cara yang bahkan tidak bisa saya bayangkan. "Pergilah," kata saya, tetapi suara saya terdengar lemah dan pecah. "Tolong, pergilah dan tinggalkan saya sendirian." "Kami pergi, Ma," kata Dimas. "Tapi kami akan kembali, dan lain kali, saya harap Mama sudah merenungkan keegoisan Mama." Setelah mereka pergi, saya tetap duduk di kursi goyang selama berjam-jam, gemetar bukan karena dingin tetapi karena terkejut. Saya tidak percaya bahwa anak-anak yang saya besarkan, kepada siapa saya memberikan seluruh cinta dan hidup saya, telah berubah menjadi orang yang begitu kejam dan serakah. Saya merasa seolah-olah saya baru saja bertemu dua orang asing yang berbahaya, bukan anak-anak saya sendiri. Malam itu saya tidak bisa tidur sama sekali. Setiap suara yang saya dengar membuat saya terlonjak, berpikir bahwa mungkin mereka kembali. Saya bangun beberapa kali untuk memeriksa bahwa semua pintu dan jendela tertutup rapat, sesuatu yang belum pernah saya lakukan seumur hidup saya, karena saya selalu merasa aman di rumah saya sendiri. Keesokan harinya saya mencoba melanjutkan rutinitas normal saya, tetapi semuanya telah berubah. Ketika saya pergi memberi makan ayam, tangan saya gemetar begitu hebat sehingga saya menumpahkan setengah jagung ke tanah. Ketika saya mencoba menyiram tanaman saya tidak bisa berkonsentrasi dan akhirnya membasahi tanah lebih dari yang diperlukan. Sekitar tengah hari saya menerima panggilan telepon yang membuat jantung saya hampir berhenti. Itu adalah Ayu, tetapi suaranya terdengar sangat berbeda dari hari sebelumnya. Sekarang dia bicara dengan nada manis dan khawatir, seolah tidak ada hal buruk yang terjadi di antara kami. "Mama," katanya. "Saya harap Mama tidur nyenyak tadi malam. Saya banyak memikirkan pembicaraan kita kemarin,
dan saya pikir mungkin kedua belah pihak mengatakan hal-hal yang kita sesali. Ayu, saya tidak menyesali apapun yang saya katakan kemarin, jawab saya. Aduh, Mama, jangan begitu. Mama tahu kami sangat mencintai Mama, dan hal terakhir yang kami inginkan adalah membuat Mama merasa sedih. Mungkin kita bisa menemukan solusi yang berhasil untuk semua orang. Perubahan sikapnya membuat saya bahkan lebih gelisah daripada agresivitasnya kemarin. Setidaknya ketika dia marah, saya tahu apa yang saya hadapi. Versi manipulatif baru dari putri saya ini jauh lebih menakutkan bagi saya. Tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Ayu, keputusan saya sudah final. Mama, mengapa kita tidak bertemu lagi? Tetapi kali ini di lingkungan yang lebih santai. Kita bisa makan siang di restoran di pasar. Hanya Mama dan saya, sebagai ibu dan anak. Tanpa tekanan, tanpa perdebatan, hanya percakapan yang beradab. Saya tidak mau ada pembicaraan lagi tentang masalah ini, kata saya. Mama, tolong, berikan saya satu kesempatan lagi untuk menjelaskan situasi kami dengan lebih baik. Mungkin kemarin saya tidak mengungkapkan diri saya dengan benar. Mungkin jika Mama mendengarkan saya dengan lebih tenang, Mama bisa mengerti mengapa kami butuh bantuan Mama. Sesuatu dalam nada suaranya membuat saya curiga dia punya motif tersembunyi. Tetapi sebagian dari diri saya ingin percaya bahwa mungkin dia benar-benar menyadari kesalahannya dan ingin meminta maaf dengan tulus. Baiklah, kata saya akhirnya. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan mengubah pikiran saya tentang uang itu. Tentu saja, Mama, saya hanya ingin kita punya percakapan ibu dan anak. Kami sepakat untuk bertemu keesokan harinya di restoran Pojok Emas. Tempat kecil tapi nyaman di pusat pasar yang menyajikan makanan rumahan terbaik di daerah itu. Itu adalah tempat umum, dengan banyak orang, di mana saya akan merasa aman. Malam itu saya kembali tidur dengan sangat buruk, dengan mimpi aneh di mana Dimas dan Ayu mengejar saya di seluruh rumah menuntut uang. Dalam salah satu mimpi, mereka membawa pengacara dan polisi untuk memaksa saya menyerahkan segalanya, mengatakan bahwa saya terlalu tua untuk mengambil keputusan sendiri. Keesokan harinya saya berdandan dengan sangat hati-hati. Saya mengenakan gaun merah muda favorit saya, yang diberikan oleh mendiang suami saya Joko untuk ulang tahun saya yang ke-50, dan menyisir rambut saya dengan gaya yang paling saya suka. Saya ingin terlihat bermartabat dan terhormat, sebagai wanita kuat yang saya jalani sepanjang hidup saya. Saya tiba di restoran 15 menit sebelum waktu yang disepakati dan meminta meja dekat jendela, di mana saya bisa melihat jalan. Ayu tiba tepat waktu, tetapi dia tidak datang sendirian. Arman menemaninya, dan itu segera membuat saya waspada penuh. Arman adalah pria berusia sekitar 40 tahun, kurus, dengan kumis hitam dan selalu mengenakan kemeja yang tampak terlalu elegan untuk kepribadiannya. Sejak hari saya bertemu dengannya, ada sesuatu tentang dia yang terasa palsu, seolah dia berakting sepanjang waktu. Dia memiliki senyum yang tidak pernah mencapai matanya, dan cara bicara yang terdengar seperti dia terus-menerus mencoba menjual sesuatu kepada Anda. Halo, Ibu Mertua, katanya dengan senyum palsu itu, memberi saya ciuman di pipi yang membuat saya bergidik. Senang bertemu dengan Anda. Saya harap Anda tidak keberatan saya datang. Ayu pikir akan baik jika saya juga berpartisipasi dalam pembicaraan keluarga ini. Sejujurnya, saya keberatan, jawab saya langsung. Karena ini adalah percakapan antara putri saya dan saya. Ayu cepat-cepat menyela. Mama, Arman adalah bagian dari keluarga. Selain itu, dia mengerti banyak tentang keuangan dan bisnis. Dan saya pikir mungkin dia bisa membantu kita menemukan solusi yang menguntungkan semua orang. Saya sudah bilang tidak ada yang perlu dinegosiasikan, kata saya. Arman mencondongkan tubuh ke depan dengan ekspresi yang dia pasang ketika dia pikir dia sangat pintar. Ibu Mertua, izinkan saya menjelaskan sesuatu tentang keuangan keluarga. Ketika sebuah keluarga memiliki sumber daya yang signifikan, hal paling cerdas adalah mendistribusikan sumber daya itu secara strategis untuk memaksimalkan manfaat bagi semua anggota. Arman, dengan segala hormat, keuangan saya bukan urusanmu, saya menegaskan. Tetapi itu urusan saya, Ibu Mertua, karena saya adalah suami putri Anda. Apa yang memengaruhi Ayu memengaruhi saya, dan apa yang memengaruhi kami memengaruhi anak-anak kami, cucu-cucu Anda. Penyebutan cucu-cucu saya secara khusus mengganggu saya karena saya tahu dia menggunakannya sebagai alat manipulasi. Cucu-cucu saya dirawat dengan sangat baik,
Dan jika kalian punya masalah keuangan, itu adalah tanggung jawab kalian, bukan saya, kata saya. Ibu mertua, Arman merendahkan suaranya seolah akan menceritakan rahasia kepada saya. Izinkan saya jujur sepenuhnya kepada Anda. Kami berada dalam situasi yang sangat sulit. Jika kami tidak mendapatkan uang segera, kami bisa kehilangan rumah. Apakah Anda benar-benar ingin cucu-cucu Anda menjadi tunawisma? Ayu mengangguk dramatis, seolah berakting dalam sinetron. Itu benar, Mama. Anak-anak tidak mengerti mengapa tiba-tiba kami tidak bisa membelikan mereka barang-barang yang mereka butuhkan. Kemarin putri kecil saya bertanya mengapa dia tidak bisa lagi mengambil kelas piano, dan saya tidak tahu harus menjawab apa. Upaya manipulasi emosional mereka membuat saya jijik. Ayu, jika anak-anakmu membutuhkan sesuatu, kamu bisa bicara kepada saya secara spesifik tentang kebutuhan itu. Tetapi saya tidak akan memberikan ribuan dolar agar kamu dan suamimu terus hidup di luar kemampuan kalian. Arman mengubah strategi, mengambil nada yang lebih agresif. Ibu mertua, saya pikir Anda tidak mengerti keseriusan situasi ini. Ini bukan hanya permintaan bantuan. Kami punya hak hukum atas warisan itu. Hak hukum. Saya tertawa getir. Hak hukum apa? Saya menjual properti saya, properti yang atas nama saya, dan uang itu ada di rekening bank saya. Properti itu adalah warisan dari suami Anda, dan menurut hukum, anak-anak punya hak atas warisan ayah, katanya. Arman, jelas kamu tidak tahu apa-apa tentang hukum. Ketika suami saya meninggal, properti itu secara hukum menjadi milik saya. Saya membayar pajaknya selama 8 tahun. Saya mengurus dokumennya. Saya yang bertanggung jawab atas semuanya. Secara hukum, kebun itu sepenuhnya milik saya. Arman menjadi sangat kesal ketika dia menyadari bahwa dia tidak punya argumen hukum yang sah. Wajahnya memerah dan dia mulai mengetuk-ngetuk jari-jarinya di atas meja dengan gugup. Ayu, sementara itu, memasang ekspresi korban yang telah dia sempurnakan sejak remaja. Mama, kata Ayu dengan suara pecah, seolah dia akan menangis. Saya tidak percaya Mama begitu kejam terhadap keluarga Mama sendiri. Mama benar-benar akan membiarkan cucu-cucu Mama menderita karena keegoisan Mama. Saya tidak kejam, Ayu. Saya adalah wanita yang akhirnya belajar menghargai diri sendiri setelah bertahun-tahun diabaikan oleh anak-anaknya sendiri. Arman menyela dengan senyum yang membuat saya merinding. Ibu mertua, mungkin kita harus mendekati ini dari perspektif lain. Seorang wanita seusia Anda, hidup sendirian, dengan begitu banyak uang, tidakkah itu berbahaya? Ada banyak penjahat yang berspesialisasi dalam merampok orang tua yang punya tabungan besar. Kata-katanya terdengar seperti ancaman yang hampir tidak terselubung. Kamu mengancam saya, Arman? Tentu saja tidak, Ibu mertua. Saya hanya khawatir tentang keselamatan Anda. Akan sangat buruk jika sesuatu yang buruk terjadi pada Anda, terutama sekarang Anda punya banyak uang tunai. Pelayan mendekat untuk mengambil pesanan kami, tetapi saya sudah benar-benar kehilangan nafsu makan. Percakapan itu telah mengambil giliran yang membuat saya takut, dan saya menyadari bahwa keluarga saya sendiri mampu mengintimidasi saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Saya tidak akan memesan apa-apa, kata saya kepada pelayan. Saya pergi sekarang juga. Mama, tolong jangan pergi. Ayu memohon, meraih lengan saya ketika saya berdiri. Kita belum selesai bicara. Kita sudah selesai, jawab saya, melepaskan lengan saya dari cengkeramannya. Dan biar jelas, saya tidak akan memberikan kalian 1 rupiah pun dari uang saya. Tidak peduli seberapa banyak kalian mengancam atau memanipulasi saya. Kami tidak mengancam Mama, teriak Ayu, cukup keras sehingga orang lain di restoran menoleh untuk melihat kami. Kami hanya ingin Mama bersikap masuk akal. Bersikap masuk akal berarti memberikan uang saya agar kalian terus hidup tidak bertanggung jawab, kata saya, merasakan kemarahan kembali mendidih di pembuluh darah saya. Tapi saya tidak akan bersikap masuk akal seperti itu. Saya keluar dari restoran secepat mungkin, tetapi saya bisa mendengar Arman berkata kepada Ayu, "Jangan khawatir, sayang. Ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini." Selama perjalanan kembali ke rumah, tangan saya gemetar begitu hebat sehingga saya hampir tidak bisa mengendalikan angkutan umum. Kata-kata Arman bergema di kepala saya seperti lonceng alarm. Ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang dia maksud dengan itu?
Malam itu saya menelepon tetangga saya, Dewi. Satu-satunya orang di dunia yang benar-benar saya percayai. Dewi berusia 70 tahun. Dia sudah menjanda lebih lama dari saya, dan dia selalu seperti kakak perempuan bagi saya. Saya menceritakan segalanya yang terjadi, mulai dari penjualan kebun hingga ancaman terselubung Arman. Siti, kata Dewi dengan cemas. Anak-anakmu itu sudah menjadi berbahaya. Kamu tidak bisa tinggal sendirian di rumahmu sementara mereka bertindak seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Dewi, bersembunyi dari anak-anak saya sendiri? Bukan bersembunyi, tetapi melindungi diri. Sudahkah kamu berpikir untuk bicara dengan polisi? Dan bilang apa kepada mereka? Bahwa anak-anak saya meminta uang dan saya menolak. Saya belum mengalami kerusakan fisik. Belum, Siti, kata Dewi. Kata-kata itu, belum, membuat saya sangat takut. Saya pikir kamu harus tinggal di rumah saya beberapa hari, sampai keadaan tenang. Malam itu saya menginap di rumah Dewi, tetapi saya tidak bisa tidur sama sekali. Setiap suara membuat saya terkejut, berpikir bahwa mungkin Dimas dan Ayu datang mencari saya. Sekitar jam 3 pagi, Dewi bangun untuk mengambilkan air untuk saya dan menemukan saya terjaga, melihat keluar jendela. Siti, kamu harus menceritakan kebenaran kepada saya, katanya duduk di sebelah saya. Untuk apa sebenarnya kamu butuh uang itu? Karena saya tahu betul kepribadianmu, dan saya tahu kamu tidak menyimpannya hanya karena serakah. Untuk pertama kalinya sejak saya menjual kebun, saya memberitahu seseorang apa rencana saya yang sebenarnya untuk uang itu. Dewi mendengarkan dalam diam, dan ketika saya selesai bicara, dia meneteskan air mata. Astaga, Siti, katanya sambil memeluk saya. Kamu wanita yang luar biasa. Anak-anakmu bahkan tidak pantas tahu kebenaran tentang apa yang kamu rencanakan. Keesokan harinya saya kembali ke rumah saya, karena saya tidak bisa bersembunyi selamanya. Tetapi begitu saya sampai, saya menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Pintu depan memiliki bekas di sekitar kunci, seolah-olah seseorang mencoba membukanya secara paksa. Beberapa tanaman saya terinjak, dan ada jejak sepatu bot besar di tanah kebun saya. Di dalam rumah, meskipun tidak ada yang dicuri, semuanya telah dipindahkan sedikit. Laci-laci saya sedikit terbuka, kertas-kertas saya diacak-acak, dan kotak logam tempat saya menyimpan dokumen penjualan telah dipindahkan dari tempat persembunyiannya di bawah tempat tidur. Jantung saya berdebar begitu kencang sehingga saya pikir saya akan mengalami serangan jantung. Seseorang telah masuk ke rumah saya saat saya tidak ada, dan tidak sulit menebak siapa pelakunya. Dimas punya kunci rumah saya sejak bertahun-tahun, untuk keadaan darurat, dan jelas dia memutuskan untuk menggunakannya untuk mencari informasi tentang uang saya. Saya segera menelepon untuk mengganti kunci, tetapi tukang kunci mengatakan dia tidak bisa datang sampai keesokan harinya. Malam itu saya mengunci diri di kamar saya, meletakkan kursi di bawah kenop pintu dan tidur dengan pisau dapur di bawah bantal. Keesokan paginya, saat saya menunggu tukang kunci, saya menerima kunjungan tak terduga. Itu adalah Budi, sepupu kedua mendiang suami saya, seorang pria berusia 50-an yang bekerja sebagai montir di pasar. Budi selalu menjadi orang yang tenang dan jujur, dan saya sangat terkejut melihatnya di rumah saya sepagi itu. "Bibi Siti," katanya dengan wajah khawatir. "Saya perlu bicara serius dengan Bibi." "Percakapan jenis apa, Budi?" "Tadi malam saya di warung Elang Emas, dan saya mendengar percakapan yang membuat saya sangat khawatir. Anak Bibi, Dimas, ada di sana, sangat mabuk, berbicara dengan beberapa pria yang sama sekali tidak saya sukai. Mereka membuat rencana yang melibatkan Bibi." Perut saya menciut ketakutan. "Rencana jenis apa?" "Mereka bicara tentang cara untuk memaksa Bibi menyerahkan uang itu. Mereka menyebutkan sesuatu tentang membuat Bibi menandatangani surat-surat, dan salah satu pria itu mengatakan dia kenal seseorang yang bisa memalsukan dokumen medis untuk menyatakan Bibi tidak kompeten secara mental." Dunia saya seolah runtuh. Menyatakan saya gila? Ya, Bi. Mereka bilang jika mereka mendapatkan surat dokter yang menyatakan Bibi menderita demensia atau masalah mental, mereka bisa mendapatkan kontrol hukum atas uang Bibi dari hakim. Mimpi buruk terburuk saya menjadi kenyataan. Anak saya sendiri berkonspirasi dengan orang asing untuk merampok saya, bukan hanya uang saya, tetapi juga martabat dan kebebasan saya. Budi, kamu yakin dengan apa yang kamu dengar?
Yakin 100% Bi. Itu sebabnya saya datang memberitahu Bibi pagi-pagi sekali. Saya pikir Bibi harus mengambil langkah untuk melindungi diri, dan harus melakukannya sekarang. Saat itu tukang kunci tiba, dan sementara dia mengganti kunci saya menelepon seorang pengacara yang direkomendasikan Dewi. Saya menjelaskan seluruh situasi, dan dia mengatakan kepada saya untuk segera datang ke kantornya dengan semua dokumen penjualan kebun. Ibu Siti, kata pengacara itu setelah meninjau semua dokumen saya. Anda berada dalam situasi yang sangat berbahaya, tetapi Anda juga berada dalam posisi hukum yang sangat kuat. Semuanya berjalan sempurna dengan penjualan properti Anda, dan tidak ada yang bisa menyentuh uang itu tanpa persetujuan Anda. Namun, jika mereka benar-benar berencana untuk menyatakan Anda tidak kompeten, kita perlu bertindak cepat untuk melindungi Anda. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bertanya. Pertama, kita akan mendapatkan evaluasi medis independen yang menyatakan bahwa Anda sepenuhnya waras dan cakap. Kedua, kita akan menyiapkan dokumen hukum yang melindungi aset Anda. Dan ketiga, jika perlu, kita akan mendapatkan perintah penahanan terhadap anak-anak Anda. Hari itu adalah salah satu hari terpanjang dalam hidup saya. Antara dokter, pengacara, dan prosedur hukum, saya menyadari bahwa hidup tenang saya telah berubah menjadi mimpi buruk. Tetapi saya juga menyadari sesuatu yang lain. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya berjuang untuk sesuatu yang benar-benar penting bagi saya, dan perjuangan itu memberi saya kekuatan yang tidak saya ketahui saya miliki. Keesokan harinya, saat saya kembali dari apotek setelah membeli obat untuk saraf yang diresepkan dokter, saya melihat mobil bak hitam Dimas parkir di depan rumah saya, tetapi kali ini dia tidak sendirian. Ada mobil lain yang tidak saya kenali, sedan abu-abu dengan dua pria di dalamnya yang tampak sedang menunggu sesuatu. Jantung saya mulai berdebar begitu kencang sehingga saya bisa mendengarnya di telinga saya. Saya ingat kata-kata Budi tentang pria-pria asing yang berbicara dengan Dimas di warung, dan saya langsung tahu bahwa mereka pastilah orang-orang itu. Saya bersembunyi di balik pohon mangga di sudut properti saya, dan mengeluarkan ponsel saya untuk menelepon Dewi. Dewi, saya berbisik. Saya bersembunyi di dekat rumah saya. Dimas ada di sini dengan beberapa pria yang tidak saya kenal, dan saya pikir mereka berencana melakukan sesuatu yang buruk kepada saya. Di mana tepatnya kamu? Tanya Dewi dengan suara khawatir. Di balik pohon mangga. Tetapi saya tidak bisa tinggal di sini selamanya. Siti, panggil polisi sekarang juga, dan bilang apa kepada mereka. Beritahu mereka kamu merasa terancam dan butuh bantuan. Sementara itu, saya akan segera ke sana. Saya menutup telepon dan mendial nomor darurat. Tetapi sebelum saya bisa bicara dengan siapapun, saya mendengar suara Dimas meneriakkan nama saya dari halaman saya. Mama, saya tahu Mama ada di sekitar sini. Kami hanya ingin bicara dengan Mama. Jangan konyol dan keluarlah dari tempat Mama bersembunyi. Nada suaranya tidak terdengar seperti seseorang yang hanya ingin bicara. Itu terdengar seperti seseorang yang cepat kehilangan kesabaran. Salah satu pria dari sedan abu-abu keluar dari mobil dan saya bisa melihatnya dengan jelas untuk pertama kalinya. Dia pria jangkung, dengan lengan bertato dan wajah sangar. Dia mengenakan kemeja hitam ketat yang menunjukkan dia rajin berolahraga, dan dia berjalan dengan sikap agresif seseorang yang terbiasa mengintimidasi orang. Kamu yakin dia ada di sini? Pria itu bertanya kepada Dimas. Dia harus ada di sini. Tetangganya bilang dia melihatnya kembali 1 jam yang lalu. Pria kedua juga keluar dari mobil. Dia lebih pendek, tetapi lebih besar, dengan perut buncit dan bekas luka yang melintasi pipi kirinya dari telinga sampai mulut. Dia mengenakan topi baseball dan jeans robek, dan cara dia bergerak mengingatkan saya pada penjahat yang muncul di berita. Dengar, Dimas, kata pria dengan bekas luka itu. Kita tidak punya waktu seharian. Jika ibumu tidak mau bekerja sama dengan baik-baik, kita harus menggunakan metode lain untuk meyakinkannya. Beri saya beberapa menit lagi, jawab Dimas. Dan saya bisa mendengar keputusasaan dalam suaranya. Dia harus muncul. Saat itu, Ayu tiba dengan mobil putihnya, parkir dengan cepat dan keluar dengan wajah marah. Dia mengenakan gaun ungu yang belum pernah saya lihat sebelumnya dan sepatu hak tinggi yang jelas tidak cocok untuk berjalan di tanah halaman saya. Sudah ketemu? Dia bertanya kepada pria-pria itu tanpa bahkan menyapa kakaknya. Belum, tapi kami tahu dia ada di dekat sini, jawab pria bertato itu. Ini konyol.
teriak Ayu sambil berjalan menuju rumah saya. Mama, saya tahu Mama bisa dengar saya. Berhentilah bersikap seperti anak kecil dan keluar untuk bicara dengan kami. Dari persembunyian saya di balik pohon, saya bisa melihat bagaimana ketiga pria itu dan Ayu bergerak di sekitar properti saya seolah-olah itu milik mereka. Dimas memeriksa di balik semak-semak. Ayu melihat melalui jendela rumah, dan dua orang asing itu berjalan di sekitar seolah-olah mereka sedang menilai situasi. Kamu yakin dia tidak ada di dalam rumah? Pria dengan bekas luka itu bertanya kepada Ayu. Tidak mungkin. Dia mengganti kunci kemarin, dan kami tidak punya kunci baru. Itu bukan masalah, kata pria bertato itu dengan senyum yang membuat saya takut. Saya bisa membuka pintu apapun dalam waktu kurang dari 5 menit. Jangan, teriak Dimas. Kita tidak bisa masuk dengan paksa. Itu akan menjadi pelanggaran. Lalu kamu sarankan apa? Tanya Ayu dengan tidak sabar. Kita tidak bisa tinggal di sini seharian menunggu dia muncul. Saat itu saya mendengar suara sirene mendekat, dan jantung saya melonjak lega. Jelas, ketika saya mendial nomor darurat, panggilan itu terhubung meskipun saya menutup telepon, dan mereka mengirim seseorang untuk menyelidiki. Keempat konspirator itu juga mendengar sirene, dan mereka langsung panik. Sial, teriak pria dengan bekas luka itu. Seseorang memanggil polisi. Ayo pergi sekarang juga, kata pria bertato itu, berlari menuju mobilnya. Tunggu, teriak Dimas kepada mereka. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Itu akan terlihat sangat mencurigakan. Tetapi kedua pria itu sudah masuk ke sedan abu-abu mereka dan menyalakan mesin. Mereka melaju keluar dari properti saya menimbulkan awan debu. Tepat ketika mobil polisi membelok di sudut. Ayu dan Dimas berdiri di sana, mencoba bertindak seolah tidak ada yang aneh terjadi, tetapi saya bisa melihat kepanikan di wajah mereka. Dua polisi keluar dari mobil patroli dan mendekati anak-anak saya. Salah satunya masih muda, mungkin sekitar 25 tahun, dan yang lain lebih tua, dengan wajah yang tampak sudah melihat banyak hal dalam karirnya. Selamat sore, kata polisi yang lebih tua. Kami menerima panggilan darurat dari nomor telepon ini, tetapi komunikasinya terputus. Semuanya baik-baik saja di sini. Dimas berhasil memaksakan senyum palsu. Ya, Pak, semuanya baik-baik saja. Kami hanya mengunjungi ibu kami. Dan di mana ibu Anda? Tanya polisi muda itu, melihat sekeliling. Ayu cepat-cepat menyela. Dia pasti sedang berbelanja di pasar. Kami tiba dan dia tidak ada di sini. Jadi kami memutuskan untuk menunggunya. Dan pria-pria yang baru saja kami lihat pergi dengan mobil abu-abu? Tanya polisi yang lebih tua dengan curiga. Pria-pria apa? Bohong Dimas tanpa malu. Kami tidak tahu apa yang Bapak bicarakan. Saat itu saya memutuskan untuk keluar dari persembunyian saya. Saya tidak bisa membiarkan anak-anak saya terus berbohong kepada polisi. Dan juga, saya menyadari bahwa lebih aman menghadapi situasi dengan petugas yang hadir. Pak Polisi, saya berteriak berjalan ke arah mereka. Saya yang menelepon. Semua orang berbalik menatap saya. Dimas dan Ayu memiliki wajah ketakutan murni, sementara polisi tampak bingung. Anda pemilik rumah ini? Tanya polisi yang lebih tua. Ya, saya Siti. Dan ini anak-anak saya. Tetapi, Pak Polisi, mereka datang ke sini dengan dua pria yang sangat menakutkan bagi saya, dan saya harus bersembunyi karena saya merasa terancam. Mama, itu tidak benar, teriak Ayu. Kami hanya datang mengunjungi Mama. Mengapa Anda bersembunyi dari anak-anak Anda sendiri? Tanya polisi muda itu kepada saya. Saya menjelaskan situasinya secara singkat. Penjualan kebun, tuntutan uang yang agresif, ancaman terselubung, dan rencana yang mereka buat untuk menyatakan saya tidak kompeten secara mental. Polisi mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama ketika saya menyebutkan pria-pria asing yang bersama anak-anak saya. Ibu, kata polisi yang lebih tua kepada saya, apakah Anda punya bukti tentang ancaman ini? Sepupu saya, Budi, mendengarnya berbicara di warung tadi malam. Dia bisa mengonfirmasikannya. Dimas menjadi sangat agresif. Semua itu bohong. Ibu kami mengarang cerita karena dia tidak mau memberi kami uang yang menjadi hak kami secara hukum. Uang apa? Tanya polisi muda itu. Uang dari penjualan kebun yang merupakan warisan ayah kami, jawab Ayu. Dia menjualnya tanpa berkonsultasi dengan kami,
Dan sekarang dia menolak membagi uang itu dengan keluarganya. Kebun itu milik saya, kata saya dengan tegas. Saya membayar pajaknya, saya yang mengurusnya, dan saya punya hak hukum penuh untuk menjualnya. Polisi yang lebih tua menatap saya dengan pengertian. Ibu, Anda ingin mengajukan laporan resmi terhadap anak-anak Anda? Sebelum saya bisa menjawab, Dimas meledak dalam kemarahan. Ini konyol, teriaknya mendekat ke arah saya dengan berbahaya. Uang itu adalah hak kami, dan jika Mama tidak mengerti dengan baik-baik, kami akan membuat Mama mengerti dengan cara yang kasar. Bapak, menjauh dari ibu, perintah polisi muda itu, berdiri di antara Dimas dan saya. Tetapi Dimas telah kehilangan kendali sepenuhnya. Semua frustrasi dan kemarahan yang telah dia kumpulkan selama berhari-hari keluar sekaligus, dan dia menuju ke arah saya dengan tangan mengepal. Mama akan memberikan uang itu kepada kami sekarang juga, teriaknya, mendorong polisi muda yang mencoba menghentikannya. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi begitu cepat. Dimas berhasil menghindari kedua polisi dan menerjang ke arah saya dengan begitu marah sehingga saya tidak sempat menghindar. Dorongannya begitu keras sehingga saya terlempar ke belakang, dan saya jatuh dengan keras ke atas batu-batu di kebun saya. Rasa sakit yang saya rasakan di sisi kiri saya tak terlukiskan, seolah-olah saya ditusuk pisau dan diputar. Saya berteriak kesakitan sementara polisi bergumul dengan Dimas untuk memborgolnya. Ayu menjadi sangat pucat ketika dia menyadari apa yang telah dilakukan kakaknya. Dimas, kamu sudah gila? Dari tanah, dengan rasa sakit yang tak tertahankan menusuk sisi tubuh saya bisa melihat ekspresi ngeri di wajah Ayu sementara polisi memborgol Dimas. Anak sulung saya berjuang seperti binatang buas, meneriakkan kata-kata kotor dan ancaman sementara petugas menahannya. Lepaskan saya. Wanita tua gila itu mencuri uang kami. Dia terus berteriak, dengan air liur mengalir dari sudut mulutnya. Polisi yang lebih tua segera memanggil ambulans melalui radio sementara polisi muda menjaga Dimas tetap terkendali. Ayu mendekat ke arah saya, tetapi ketika dia mencoba membantu saya berdiri, saya berteriak kesakitan. Jangan sentuh saya. Menjauh dari saya, kata saya, merasakan air mata mengalir di pipi saya, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi karena pengkhianatan emosional. Mama, tolong, biarkan saya membantu. Mohon Ayu dengan suara pecah. Dimas tidak bermaksud menyakiti Mama. Dia hanya kehilangan kendali. Tidak bermaksud menyakiti saya. Saya mengulang dengan tidak percaya. Kakakmu baru saja mematahkan tulang rusuk saya dan kamu bilang dia tidak bermaksud menyakiti saya? Para medis tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan sementara mereka memeriksa saya untuk menentukan keparahan luka-luka saya bisa mendengar polisi yang lebih tua menginterogasi Ayu tentang pria-pria yang melarikan diri ketika sirene tiba. Nona, saya perlu Anda mengatakan kepada saya siapa persisnya pria-pria itu dan apa yang mereka lakukan di sini, katanya. Ayu tergagap, jelas gugup. Saya tidak kenal mereka dengan baik. Mereka teman kakak saya. Teman yang melarikan diri ketika kami datang? Itu tidak terlihat mencurigakan bagi Anda, Pak Polisi. Saya tidak tahu mereka akan datang. Dimas tidak memberitahu saya apapun tentang membawa orang lain. Salah satu para medis, seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan tangan yang sangat lembut, memeriksa sisi tubuh saya dengan sangat hati-hati. Ibu, Anda pasti mengalami setidaknya 1 tulang rusuk retak, mungkin 2. Kita perlu segera membawa Anda ke rumah sakit untuk röntgen. Saat mereka menaikkan saya ke tandu, saya bisa melihat Dimas dimasukkan ke dalam mobil patroli. Untuk sesaat, pandangan kami bertemu, dan untuk pertama kalinya sejak semua mimpi buruk ini dimulai, saya melihat sesuatu yang menyerupai penyesalan di matanya. Mama, dia berteriak dari mobil. Saya tidak ingin ini terjadi, saya hanya ingin. Sudah terlambat Dimas, saya balas berteriak, merasakan semua rasa sakit emosional bertahun-tahun berubah menjadi kata-kata. Sudah terlambat untuk menyesal. Di rumah sakit, sementara mereka melakukan röntgen dan pemeriksaan, Dewi tiba dengan terengah-engah. Wanita malang itu berlari begitu kencang sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Aduh, Siti, bagaimana perasaanmu? Apakah sakit sekali? Hati saya lebih sakit daripada tubuh saya, Dewi. Saya tidak percaya anak saya sendiri melakukan ini kepada saya. Danayu? Di mana dia? Saya tidak tahu, dan saya tidak peduli.
Dia adalah kaki tangan semua ini. Dokter, seorang dokter muda dengan wajah ramah, datang menjelaskan hasil pemeriksaan. Ibu Siti, Anda mengalami 2 tulang rusuk retak di sisi kiri. Ini bukan cedera yang mengancam jiwa Anda, tetapi akan sangat menyakitkan selama beberapa minggu ke depan. Anda butuh istirahat total dan obat pereda nyeri. Dokter, berapa lama saya akan seperti ini? Tulang rusuk membutuhkan waktu antara 6 hingga 8 minggu untuk sembuh sepenuhnya. Selama waktu itu, Anda tidak boleh melakukan aktivitas fisik berat, tidak boleh mengangkat barang berat, dan harus sangat berhati-hati saat bergerak. Sementara dokter menjelaskan instruksi perawatan, polisi yang lebih tua datang dengan buku catatan di tangan. Ibu Siti, saya perlu mengambil pernyataan resmi Anda tentang apa yang terjadi. Apakah Anda merasa cukup baik untuk bicara? Ya, Pak Polisi. Saya ingin semuanya dicatat secara resmi. Saya menceritakan seluruh kisah dari awal. Penjualan kebun, tuntutan uang pertama, ancaman yang semakin meningkat, konspirasi untuk menyatakan saya tidak kompeten, dan akhirnya serangan fisik. Ibu, ini sangat serius. Anak Anda ditangkap karena penyerangan terhadap orang tua, yang merupakan kejahatan serius. Anda ingin mengajukan tuntutan resmi? Pertanyaan itu menghantam saya seperti seember air dingin. Marah pada Dimas adalah satu hal, dan mengirimnya ke penjara adalah hal yang sangat berbeda. Tetapi ketika saya memikirkan semua yang terjadi, semua ancaman, semua rencana jahat, saya menyadari bahwa saya tidak punya pilihan lain. Ya, Pak Polisi, saya ingin mengajukan tuntutan, bukan hanya untuk serangan fisik, tetapi untuk semua ancaman dan intimidasi. Polisi mengangguk dan terus membuat catatan. Kami juga akan menyelidiki pria-pria yang bersamanya. Deskripsi Anda cocok dengan beberapa penjahat lokal yang kami kenal. Malam itu saya menginap di rumah sakit untuk observasi dan Dewi menemani saya. Sekitar jam 10 malam, saya menerima panggilan yang tidak saya harapkan. Itu adalah Ayu, dan dari suaranya saya bisa tahu dia telah menangis. "Mama," katanya dengan suara pecah. "Saya perlu bicara dengan Mama. Tolong." "Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan kamu, Ayu," jawab saya. "Mama, tolong. Dimas di penjara, dan semua ini benar-benar di luar kendali. Saya tidak pernah ingin Mama disakiti secara fisik, tetapi kamu ingin saya disakiti secara emosional. Kamu ingin uang saya dicuri. Kamu ingin saya dinyatakan gila. Saya tidak tahu tentang rencana menyatakan Mama gila, Ma. Itu ide Arman dan pria-pria mengerikan itu. Dan mengapa kamu tidak membela saya? Mengapa kamu tidak melindungi saya ketika kamu tahu mereka berencana menyakiti saya?" Ayu terdiam selama beberapa detik. "Mengapa?" "Karena kami butuh uang itu, Ma. Kami berada dalam situasi yang sangat putus asa." "Nah, sekarang kalian berada dalam situasi yang lebih putus asa. Kakakmu akan masuk penjara, dan kalian harus menghadapi konsekuensi hukum dari tindakan kalian. Mama, tolong, jangan biarkan Dimas masuk penjara. Dia punya masalah alkohol dan judi, tetapi dia bukan orang jahat. Dia hanya butuh bantuan. Ayu, kakakmu mematahkan 2 tulang rusuk saya. Dia menyerang saya secara fisik di depan polisi. Itu bukan sesuatu yang bisa dimaafkan hanya dengan permintaan maaf sederhana. Bagaimana jika kami mengembalikan semua uang yang kami minta? Bagaimana jika kami janji tidak akan mengganggu Mama lagi? Uang apa yang akan kalian kembalikan jika kalian tidak pernah memberi saya sepeser pun? Dan bagaimana kalian akan janji tidak akan mengganggu saya jika kalian baru saja menunjukkan bahwa kalian mampu melakukan apa saja?" Keesokan harinya, ketika saya keluar dari rumah sakit, pengacara saya datang mengunjungi saya di rumah Dewi, tempat saya akan tinggal selama pemulihan saya. "Ibu Siti," kata pengacara itu, "saya punya berita penting. Polisi menangkap 2 pria yang bersama putra Anda. Ternyata mereka memiliki catatan kriminal untuk penipuan dan pemerasan. Salah satunya mengaku bahwa putra Anda telah menghubungi mereka untuk membantunya mengintimidasi Anda. Dan apa yang akan terjadi sekarang? Putra Anda akan menghadapi tuntutan yang sangat serius, penyerangan terhadap orang tua, konspirasi untuk melakukan penipuan, dan intimidasi. Dia bisa menerima hukuman beberapa tahun penjara." Berita itu meninggalkan saya dengan perasaan yang sangat bertentangan. Di satu sisi, saya senang keadilan ditegakkan. Tetapi di sisi lain,
Gagasan bahwa anak saya sendiri akan menghabiskan bertahun-tahun di penjara menghancurkan hati saya. Dan putri saya. Dia juga akan menghadapi masalah hukum. Itu tergantung. Jika dia bekerja sama dengan penyelidikan dan bersaksi melawan konspirator lain, mungkin dia hanya akan menerima peringatan. Tetapi jika terbukti dia berpartisipasi aktif dalam rencana intimidasi, dia juga bisa menghadapi tuntutan. Sore itu, saat saya beristirahat di sofa Dewi dengan bantal menopang tulang rusuk saya yang patah, saya menerima kunjungan yang sama sekali tidak terduga. Itu adalah Arman. Tetapi dia datang sendirian dan dengan sikap yang sama sekali berbeda dari yang dia tunjukkan di restoran. Ibu mertua, katanya dengan suara rendah hati. Saya tahu saya tidak punya hak untuk berada di sini, tetapi saya perlu bicara dengan Anda. Apa yang kamu inginkan, Arman? Kamu datang untuk mengancam saya juga? Dewi, yang berada di dapur, segera keluar setelah mendengar suara. Siti, apakah kamu mau saya panggil polisi? Tidak, Dewi. Biarkan dia bicara. Saya ingin mendengar alasan apa yang dia miliki. Arman duduk di ujung kursi. Jelas gugup. Ibu mertua, sebenarnya semua ini salah saya. Saya yang meyakinkan Ayu dan Dimas bahwa Anda berutang sebagian uang itu kepada mereka. Mengapa kamu melakukan itu, Arman? Karena kami berada dalam situasi keuangan yang putus asa. Kami berutang lebih dari 1.800.000 rupiah antara utang kartu kredit, pinjaman bank, dan uang yang saya pinjam dari orang-orang yang sangat berbahaya. Untuk pertama kalinya, saya bisa melihat ketakutan yang tulus di matanya. Orang-orang berbahaya? Ya, ibu mertua. Orang-orang yang tidak menerima alasan dan telah mengancam akan menyakiti keluarga saya jika saya tidak segera membayar mereka. Akhirnya saya mendengar kebenaran. Dan itu bahkan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Dan kamu pikir solusinya adalah merampok uang saya? Bukan merampok, ibu mertua. Saya benar-benar percaya bahwa Anda punya kewajiban moral untuk membantu keluarga Anda. Tetapi saya menyadari bahwa saya salah ketika saya melihat apa yang terjadi pada Anda kemarin. Kamu menyadarinya. Kamu perlu melihat iparmu mematahkan tulang rusuk saya untuk menyadari bahwa kalian melakukan sesuatu yang salah. Arman menundukkan kepalanya, jelas malu. Ibu mertua, saya datang ke sini untuk meminta maaf dan untuk memberitahu Anda bahwa saya akan bersaksi mendukung Anda di pengadilan. Saya akan mengakui seluruh partisipasi saya dalam rencana mengerikan ini. Kata-katanya mengejutkan saya. Mengapa kamu melakukan itu? Kamu tidak menyadari bahwa itu bisa membuatmu dalam masalah hukum. Karena itu hal yang benar untuk dilakukan, ibu mertua. Dan karena saya berharap mungkin, suatu hari nanti, Anda bisa menemukan cara di hati Anda untuk memaafkan istri saya. Ayu terbawa oleh pengaruh saya, tetapi jauh di lubuk hatinya dia sangat mencintai Anda. Kata-kata Arman membuat saya benar-benar bingung. Selama hari-hari ini saya begitu fokus untuk melindungi diri sendiri dan menghadapi pengkhianatan, sehingga saya tidak punya waktu untuk benar-benar memproses perasaan saya sendiri terhadap anak-anak saya. Ya, saya marah dan terluka, tetapi di balik semua kemarahan itu, masih ada cinta. Cinta yang sangat terluka, tetapi tetap cinta. Arman, kata saya setelah beberapa menit terdiam. Saya menghargai kamu datang untuk meminta maaf, tetapi permintaan maaf tidak menyembuhkan tulang rusuk yang patah atau menghapus ancaman. Saya tahu, ibu mertua, dan saya tidak berharap Anda memaafkan saya segera. Saya hanya ingin Anda tahu kebenarannya. Dan saya ingin meminta sesuatu. Apa? Ketika semua ini berakhir, ketika Dimas keluar dari penjara dan ketika kami telah membayar kesalahan kami, apakah ada kemungkinan kita bisa membangun kembali keluarga ini? Bukan demi uang, tetapi karena cucu-cucu Anda membutuhkan Anda dalam hidup mereka. Penyebutan cucu-cucu saya menghantam hati saya secara langsung. Dalam semua mimpi buruk ini, saya telah berusaha untuk tidak memikirkan mereka. Bagaimana semua ini akan memengaruhi mereka? Mereka adalah anak-anak tidak bersalah yang tidak bersalah atas keputusan mengerikan yang diambil oleh orang tua mereka. Cucu-cucu saya akan selalu disambut dalam hidup saya, kata saya dengan tegas. Tetapi itu tidak berarti saya akan otomatis memaafkan orang tua mereka. Saya mengerti, ibu mertua. Saya hanya meminta Anda untuk, seiring berjalannya waktu, mempertimbangkan kemungkinannya. Setelah Arman pergi, Dewi dan saya terdiam selama waktu yang lama. Akhirnya,
Dia memecah keheningan dengan pertanyaan yang selama ini saya hindari untuk dipikirkan. Siti, apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu sekarang? Ini adalah pertama kalinya seseorang mengajukan pertanyaan itu kepada saya tanpa motif tersembunyi, tanpa mencoba mendapatkan sesuatu dari saya. Dewi melakukannya karena keingintahuan yang tulus dan karena dia peduli pada kesejahteraan saya. Dewi, saya pikir sudah waktunya saya ceritakan kepada kamu apa rencana saya sebenarnya untuk uang itu, kata saya. Saya menyesuaikan posisi saya di sofa, mencoba menemukan posisi yang tidak terlalu menyakitkan, dan saya menceritakan kepada sahabat saya rahasia yang saya simpan sejak hari saya menerima tawaran pembelian. Kamu ingat adik saya, Rina? Tentu saja. Yang meninggal karena kanker 5 tahun lalu. Sebelum meninggal, Rina membuat saya berjanji sesuatu. Dia membuat saya berjanji bahwa jika suatu hari saya punya sumber daya untuk melakukannya, saya akan membantu wanita lain yang mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Rina harus menjual rumahnya, mobilnya, dan bahkan perhiasan ibu kami untuk membayar pengobatan kankernya. Pada akhirnya, itu tidak cukup, dan dia meninggal dalam keadaan berutang dan tanpa menerima semua perawatan yang dia butuhkan. Air mata mulai mengalir di pipi saya saat saya mengingat adik perempuan saya, yang berjuang begitu gagah melawan penyakit mengerikan itu. Rencana saya adalah menggunakan uang penjualan itu untuk membuat sebuah yayasan yang membantu wanita berpenghasilan rendah yang menderita kanker. Tidak semua uangnya, tentu saja. Sebagian akan saya simpan untuk keamanan saya sendiri, tetapi sebagian besar akan digunakan untuk memenuhi janji yang saya buat kepada Rina. Dewi terdiam selama beberapa detik, dan ketika dia akhirnya bicara, dia meneteskan air mata. Astaga, Siti, kamu wanita yang luar biasa. Dan memikirkan bahwa anak-anakmu ingin merampok uang itu yang akan membantu begitu banyak orang yang membutuhkan. Dewi, hal yang paling menyedihkan dari semua ini adalah jika mereka bertanya kepada saya dengan hormat dan kasih sayang tentang rencana saya, mungkin saya akan menemukan cara untuk membantu mereka juga. Tetapi mereka tidak pernah memberi saya kesempatan. Mereka hanya berasumsi bahwa mereka berhak atas uang saya dan mencoba mengambilnya dengan paksa. Apakah kamu akan melanjutkan rencana awalmu? Ya, Dewi. Lebih dari sebelumnya. Pengalaman ini telah mengajarkan saya betapa pentingnya membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, bukan orang-orang yang hanya ingin hidup di luar kemampuan mereka. Keesokan harinya, saya menerima telepon dari pengacara saya dengan berita tentang kasus ini. Ibu Siti, saya punya pembaruan penting. Putra Anda Dimas mengaku bersalah atas semua tuntutan dan menerima hukuman 2 tahun penjara, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 1 tahun jika dia menyelesaikan program rehabilitasi untuk alkoholisme dan kecanduan judi, dan pria-pria lainnya. Keduanya menerima hukuman yang lebih lama karena mereka sudah punya catatan kriminal. Organisator utama rencana untuk menyatakan Anda tidak kompeten menerima 5 tahun. Dan Putri Anda memutuskan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan dan bersaksi melawan semua yang lain. Sebagai imbalan, dia hanya menerima pembebasan bersyarat dan kewajiban untuk melakukan kerja sosial selama 1 tahun. Kerja sosial. Ya, khususnya bekerja dengan orang tua di pusat perawatan. Hakim berpikir itu akan pantas mengingat keadaannya. Sore itu, saat saya beristirahat di kebun Dewi, saya menerima kunjungan yang tidak saya harapkan. Itu adalah Ayu, tetapi dia terlihat sangat berbeda dari yang saya lihat selama berminggu-minggu. Berat badannya turun, dia punya lingkaran hitam di bawah mata, dan dia mengenakan pakaian sederhana yang tampak lusuh. "Mama," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Saya tahu saya tidak punya hak untuk berada di sini, tetapi saya perlu melihat Mama sebelum saya memulai kerja sosial saya. "Apa yang kamu inginkan, Ayu?" "Saya ingin meminta maaf, Ma." Bukan permintaan maaf biasa, tetapi permintaan maaf yang tulus dari seorang anak kepada ibu. Dia duduk di kursi di dekat saya, tetapi menjaga jarak yang hormat. "Mama, beberapa hari terakhir ini saya punya banyak waktu untuk memikirkan semua yang terjadi, dan saya menyadari bahwa saya tidak hanya gagal sebagai anak, tetapi saya menjadi orang yang bahkan tidak saya kenali lagi." "Ayu, kata-kata itu mudah. Perbuatanlah yang penting." "Saya tahu, Ma. Itu sebabnya saya tidak meminta Mama memaafkan saya sekarang juga. Saya hanya meminta, mungkin, seiring waktu,
Mama bisa mempertimbangkan memberi saya kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya bisa menjadi lebih baik. Dan Arman, kamu masih menikah dengannya? Ayu menundukkan pandangannya. Kami sedang bercerai. Saya menyadari dialah yang memanipulasi saya untuk bertindak melawan Mama, dan saya tidak bisa menikah dengan seseorang yang membuat saya menyakiti ibu saya sendiri. Kata-katanya mengejutkan saya. Saya tidak menyangka dia akan mengambil keputusan drastis seperti itu, dan anak-anak akan tinggal bersama saya. Arman setuju karena dia tahu utangnya menempatkannya dalam bahaya dan dia tidak ingin mengekspos anak-anak pada orang-orang berbahaya itu. Bagaimana kamu akan menghidupi mereka sendirian? Saya mendapat pekerjaan paruh waktu di kantor. Selain kerja sosial, ini tidak akan mudah. Tetapi saya lebih memilih hidup dalam kesulitan ekonomi daripada hidup dengan rasa bersalah atas apa yang saya lakukan kepada Mama. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya bisa melihat putri saya yang sebenarnya di balik semua keserakahan dan manipulasi. Dia adalah anak yang saya besarkan, wanita muda sebelum pengaruh Arman merusaknya. Ayu, saya punya satu syarat untuk mempertimbangkan memaafkanmu suatu hari nanti. Apapun itu, Ma. Saya ingin kamu menjalani terapi psikologis. Saya ingin kamu mengerti bagaimana kamu bisa mengkhianati ibu kandungmu sendiri, dan saya ingin kamu memastikan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Saya sudah mulai, Ma. Itu bagian dari persyaratan pembebasan bersyarat saya, tetapi bahkan jika tidak wajib, saya akan melakukannya. Dan apa yang akan kamu katakan kepada cucu-cucu saya tentang semua ini? Saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, dengan cara yang sesuai untuk usia mereka. Saya akan memberitahu mereka bahwa ibu mereka membuat kesalahan yang sangat serius, bahwa dia menyakiti nenek mereka dan bahwa dia bekerja sangat keras untuk menjadi orang yang lebih baik. Setelah Ayu pergi, saya berpikir selama berjam-jam tentang semua yang telah terjadi. Hidup saya telah berubah sepenuhnya dalam rentang waktu beberapa minggu. Saya kehilangan kepercayaan pada anak-anak saya. Saya dikhianati oleh keluarga saya sendiri. Saya menderita cedera fisik, tetapi saya juga menemukan kekuatan batin yang tidak saya ketahui saya miliki. Malam itu saya menelepon pengacara saya untuk memulai proses pendirian yayasan untuk mengenang adik saya Rina. Saya memutuskan untuk menamainya Yayasan Harapan Rina dan mendedikasikannya secara khusus untuk membantu wanita berpenghasilan rendah yang berjuang melawan kanker. 3 bulan kemudian, ketika tulang rusuk saya sudah sembuh sepenuhnya, saya mengadakan upacara peresmian yayasan. Dewi ada di sana bersama saya, bersama dengan beberapa tetangga dan anggota komunitas yang mengenal Rina. Yang mengejutkan saya, Ayu juga datang, tetapi dia tetap berada di belakang acara, tanpa mendekati saya. Setelah upacara, dia mendekat dengan malu-malu. "Mama," katanya. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat bangga dengan apa yang Mama lakukan. Tante Rina pasti bahagia mengetahui bahwa kenangannya membantu begitu banyak wanita." "Terima kasih, Ayu," kata saya. "Mama, apakah Mama pikir suatu hari nanti kita bisa punya hubungan yang normal lagi?" Saya menatapnya selama beberapa detik sebelum menjawab. "Ayu, saya pikir kita tidak akan pernah memiliki hubungan yang sama seperti sebelumnya, karena hubungan itu didasarkan pada kepercayaan yang telah hancur. Tetapi mungkin, dengan banyak waktu dan banyak usaha, kita bisa membangun sesuatu yang baru. Itu saja yang bisa saya minta, Ma," jawabnya. 6 bulan kemudian, saya menerima surat dari Dimas dari penjara. Itu adalah komunikasi pertama yang saya terima darinya sejak hari dia mematahkan tulang rusuk saya. "Mama," kata surat itu. "Saya tahu saya tidak pantas mendapatkan maaf Mama, tetapi saya ingin Mama tahu bahwa setiap hari di penjara ini saya memikirkan apa yang saya lakukan kepada Mama, dan setiap hari saya semakin membenci diri sendiri karenanya. Saya berada dalam program pemulihan untuk pecandu alkohol dan judi, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya mulai mengerti betapa sakitnya saya. Saya tidak meminta Mama memaafkan saya, karena saya tahu itu akan memakan waktu lama, jika itu pernah terjadi. Saya hanya ingin Mama tahu bahwa saya sangat menyesal, dan ketika saya keluar dari sini, saya akan mendedikasikan sisa hidup saya untuk mencoba menebus kesalahan yang saya lakukan kepada Mama." Ketika saya selesai membaca surat itu, saya menyadari bahwa untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, saya tidak merasakan kemarahan terhadap anak-anak saya. Saya belum memaafkan mereka sepenuhnya, dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya,
Tetapi saya telah menemukan sesuatu yang menyerupai kedamaian. Hari ini, 1 tahun setelah menjual kebun itu, hidup saya benar-benar berbeda. Yayasan Harapan Rina telah membantu lebih dari 50 wanita dengan pengobatan kanker mereka. Ayu telah menyelesaikan kerja sosialnya dan telah membuktikan dirinya sebagai ibu yang bertanggung jawab yang membesarkan cucu-cucu saya dengan baik. Dimas akan keluar dari penjara dalam 6 bulan. Dan meskipun saya tidak tahu apakah kami bisa membangun kembali hubungan kami, setidaknya saya tahu dia sedang berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dan saya telah belajar sesuatu yang mendasar, bahwa uang bukanlah hal yang paling penting dalam hidup, tetapi harga diri adalah segalanya. Saya belajar bahwa tidak masalah untuk mengatakan tidak, bahkan kepada keluarga. Saya belajar bahwa melindungi apa yang menjadi milik Anda tidak menjadikan Anda orang yang egois, tetapi orang yang kuat. Dan di atas segalanya, saya belajar bahwa terkadang, kesalahan yang paling menyakitkan dapat membawa Anda menemukan siapa Anda sebenarnya dan apa yang Anda mampu lakukan. Nama saya Siti. Umur saya 65 tahun, dan akhirnya saya belajar menghargai diri sendiri sebanyak saya selalu menghargai orang lain.